Shalom. Halo Tante. Halo Kak Caca. Halo adik-adik semua. Udah siap belum ya? Coba tanya. Adik-adik udah siap belum sekolah minggu? Oh dia masih ngantuk? Hah? Belum. Oh udah kok. Oh udah. Oh ternyata udah siap. Ya. Nah, kalau gitu kita mau mulai sekolah minggu, kita mau nyanyi dulu satu lagu Tante. Yuk menyiapkan hati sambil pujian ya. Selamat pagi Papa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rohku. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rohku. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, sekarang kita mau berdoa dulu untuk memulai sekolah minggu kita. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesehatan untuk kembali beribadah kepadamu. Tuhan, tolong kami sepanjang ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, Tante, Kak Caca ini lagi bingung. Bingung kenapa ya adik-adik ya? Itu loh tadi pagi kan lihat ada burung pipit itu loh. Tante, Lo di lapangan itu ah? di depan rumah itu ada burung pipit. Siapa yang kasih makan ya Tante? Kan nggak ada yang masakin. Ya pasti nyuri berarti. Enggak lah, mereka kan memang harus mencari makan dengan cara mereka bisa. Nggak bisa dapat makan Tante. Kan Tuhan yang nyiptain, jadi Tuhan pasti pelihara. Pasti Tuhan yang pelihara ya. Iya, Terus bunga-bunga itu cantik banget Tante. bener loh. Ada yang Ada adik-adik yang punya bunga nggak di rumahnya? Mamanya nanam bunga, ibunya, apa neneknya gitu. banyak ternyata. Oh iya, warna-warni kan bagus kan? Cantik banget. Ada yang bentuknya kecil, Oh, ada yang bentuknya besar, besar, ada yang warna merah, kuning, putih. cantik pokoknya. Tuh, siapa yang ciptain? Tuhan juga. Oh, Tuhan Ada pasti juga. tahu lah. Oh iya, sekarang kita mau nyanyi itu aja. Yang ada burung pipitnya, yang ada bunganya. Karena itu tandanya Tuhan memelihara semuanya. Yuk, ada di siap-siap yuk menyanyi dengan semangat yuk.
berkati dan pelihara. Tuhan pelihara. Iya. Berarti Tuhan selalu bersama-sama kita ya Tante ya. Iya. Berarti kalau kita mau naik gunung, Tuhan di sana Tuhan menyertai. menyertai. Kalau kita mau berenang, Itu juga jaga biar nggak kepetok kepalanya. kapan? Iya, kalau terlalu mikir kepetok ya. Iya. Tuhan tolong supaya kita nggak sampai kenapa-napa. Tapi kita juga harus hati-hati ya Tante ya. Betul. Kita mau nyanyi lagu yang itu aja. Daki gunung. Oh iya, biar tambah semangat lagunya ini. Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kamu terbang sekarang, terbang luar angkasa, selam dalam samudra, indah kamu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita nyanyi lagi Tante. Oke. Ku daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, indah kamu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Sekarang kita sudah menyanyi, sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya apa Tante? Harus belajar lagi dari firman Tuhan supaya semakin dekat kepada Tuhan. Iya. Kita mau belajar apa sih Tante hari ini? Pasti seru, pasti seru. Ya pasti seru nanti. Oh, berarti sekarang kita mau siapkan hati dulu. Siapkan hati dulu. Untuk habis itu mendengar firman Tuhan. Yes. Persiapkan hatiku Tuhan untuk dengar
bersama untuk firman Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah bersuka cita, dan sekarang kami menyiapkan hati agar kami boleh diisi lagi oleh kebenaran firman-Mu. Kami belajar lagi hal yang indah, dan kami kemudian belajar melakukannya agar hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati kakak yang akan bercerita, berkati kami semua yang mendengarkan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam, ketemu lagi dengan Tante Nanda di ibadah sekolah minggu online. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Pasti semuanya sehat kan? Luar biasa. Puji Tuhan, adik-adik, meskipun saat ini ya, sampai saat ini kita kan masih sekolah minggunya masih online, tidak bisa bertatap muka. Tetapi Tante Nanda harap adik-adik tetap mengikuti ibadah sekolah minggu ya.
meskipun lewat online, nggak bisa bertatap muka. Nah, karena keadaan seperti ini ya, adik-adik harus menjaga kesehatan dengan cara apa? 3M ya. Jangan lupa selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjauhi kerumunan. Jadi kalau tidak perlu keluar rumah atau tidak ada kegiatan yang penting di luar rumah, sebaiknya adik-adik di rumah saja. Oke? Ya, tetap sehat ya adik-adik ya semuanya ya. Oke, hari ini Tante Nanda mau membawakan sebuah cerita firman Tuhan yang ada di Markus. Ya, mari adik-adik disiapkan Alkitabnya, dibuka di kitab Markus ya. Kitab Markus ayat pasal berapa Tante? Coba dilihat dulu. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai 31. Nah, sebelum kita baca firman Tuhan hari ini, Tante beri judul Saya Punya Tuhan Yesus. Bagaimana kalau kita praktekkan dengan gerakan? Bisa tirukan Tante bersama-sama ya. Judul firman Tuhan hari ini adalah Saya Punya Tuhan Yesus. Belum semangat? Ayo ya, semangat lagi. Saya punya Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik semuanya. Nah, yuk kembali lagi, kita lanjutkan. Kita buka di Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Ini judulnya tentang angin ribut diredakan. Sudah ketemu semua ya? Mari kita baca bersama-sama. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Adik-adik, setelah kita membaca cerita firman Tuhan kali ini yang berjudul Angin Ribut Diredakan, ya, meskipun murid-murid Tuhan Yesus itu sudah bersama-sama Tuhan Yesus sudah lama ya, sudah percaya dengan kuasa Tuhan, tetapi namanya terkadang sebagai manusia mereka pernah merasakan yang namanya ketakutan. Ya, pasti. Nah, kira-kira adik-adik di sini ada nggak yang pernah merasa takut? Atau sampai sekarang masih takut? Masih punya ketakutan terhadap sesuatu? Coba sebutkan. Takut kepada apa saja?
Ya, boleh. Ada yang bilang, "Tante, aku takut sama gelap." Oh ya, ada yang takut sama gelap. Terus ada yang bilang lagi, "Tante, aku takut kalau nggak naik kelas." Oh ya, menakutkan ya kalau nggak naik kelas ya. Pasti kita akan merasa malu. Nah, terus ada lagi yang bilang, "Tante, aku paling takut." Takut apa? Takut kalau disuruh maju ke depan kelas, suruh nyanyi di depan kelas, suruh membaca puisi di depan kelas, atau bahkan disuruh mengerjakan soal matematika. Aduh, aku paling takut itu Tante. Iya, semua orang pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan. Tante dulu juga pernah loh mengalami yang namanya ketakutan, ya. Tetapi dari perikop dari cerita firman Tuhan hari ini yang kita baca, ya, kita boleh belajar bahwa apa? Boleh kita merasa takut, ya. Boleh kita merasa takut. Tetapi ingat, jangan lupa kita apa tadi? Judul firman Tuhan hari ini apa? Saya punya Tuhan Yesus. Ya, jadi meskipun kita takut, ya, tetapi satu hal yang harus kita ingat, ya, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, ya, mempunyai Tuhan Yesus yang lebih besar dari semuanya yang ada di dunia ini, ya. Jadi meskipun kita takut, apa yang harus kita lakukan? Apa kita bersembunyi? Oh, tidak, ya. Yang harus kita lakukan adalah apa? Iya, betul. Meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Di sini ada yang takut gelap. Minta tolong kepada Tuhan Yesus. Minta tolongnya bagaimana? Dengan berdoa. Iya, kita minta tolongnya kepada Tuhan Yesus dengan berdoa. Karena dengan berdoa, dengan berbicara kepada Tuhan Yesus melalui doa, ya, Tante yakin Tuhan Yesus pasti mendengar. Ada anak sekolah minggu yang takut. Tuhan Yesus mendengar doanya. "Tuhan Yesus, tolong saya takut gelap." Misalnya seperti itu ya. Tuhan Yesus pasti akan tolong. Dengan apa? Dengan memberi keberanian. Ya, keberanian kepada adik-adik semuanya yang takut gelap. Terus ada tadi yang takut tidak naik kelas. Ada juga takut kalau disuruh maju atau tampil di depan kelas. Atau ketakutan-ketakutan yang lain. Nah, jadi melalui cerita firman Tuhan hari ini tentang tentang murid-murid Tuhan Yesus yang meskipun sudah lama mengikuti Tuhan Yesus ya, tetapi di firman Tuhan hari ini diceritakan mereka itu sampai merasa heran. Siapa sebenarnya orang ini? Loh, mereka seolah-olah tidak mengenal Tuhan Yesus. Kenapa? Kenapa alasannya? Iya, karena murid-murid Tuhan Yesus saat mengalami ketakutan, ya, mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan Yesus yang lebih besar dari disebutkan tadi, dari tofan, dari ombak yang besar, bahwa Tuhan ya mempunyai kuasa menghardik tofan sampai dibilang disuruh apa tadi? Coba dilihat di ayat yang ke-39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi, apa yang harus kita khawatirkan? Tuhan Yesus saja bisa bilang diam kepada angin itu, diam. Suruh tenang, ya tenang, ya. Jadi
dibandingkan dengan masalah kita, tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan kekuatan kuasa yang dipunyai Tuhan Yesus, ya. Jadi di saat kita mengalami ketakutan, yang perlu diingat adalah minta pertolongan Tuhan Yesus, ya. Ingat itu adik-adik ya. Jadi kalau sekarang adik-adik masih ada yang mempunyai rasa takut misalnya takut dimarahi, takut tidak punya teman, takut bagaimana masa depanku ini ya nanti karena sekolah online terus, kita nggak bisa bertatap muka, kita nggak bisa bertemu dengan orang lain, takut nggak punya teman kan, berarti kan, nah itu temannya cuma lewat Zoom saja atau lewat video call saja. Nah, apa yang harus dilakukan adik-adik saat ini? Ya, yang harus adik-adik lakukan saat ini adalah berdoa. Ya, berdoa minta kepada Tuhan Yesus supaya apa? Iya, supaya pandemi COVID sekarang ini segera berakhir. Kita berdoa satu kali apa langsung didengar Tuhan Yesus? Belum tentu, ya. Tapi dengan kita bersatu hati, kita bersama-sama berdoa, mari mendoakan keadaan negara kita atau mendoakan dunia saat ini yang sedang mengalami pandemi, ya. Semuanya di seluruh dunia ini mengalami pandemi COVID, ya. Jadi kita mari bersama-sama ya adik-adik belajar berdoa, belajar berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, ya. Berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan supaya Tuhan Yesus melenyapkan setiap virus-virus, setiap penyakit-penyakit yang ada di seluruh dunia ini. Jadi supaya nanti adik-adik bisa sekolah offline lagi, bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah, bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah minggu, bisa bertemu dengan Tante Nanda, dengan guru-guru sekolah minggu yang lain. Pasti kangen kan kalian semuanya? Ya, puji Tuhan. Jadi intinya, kesimpulannya cerita firman Tuhan hari ini adalah jangan takut. Nah, ya, karena apa? Sesuai judul firman Tuhan hari ini, karena saya punya Tuhan Yesus. Adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan ibadah sekolah minggu online. Nah, kita akan berdoa. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan perlindungan kepada kami. Engkau sudah memberikan keselamatan kepada kami. Engkau sudah memberikan kesehatan kepada kami. Ya Bapa, mulai hari ini kami mau belajar tidak takut. Karena kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang besar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik.